wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa dalaina min barakatihim bi asrarihim fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sedaya tasih dipun paringi nurul iman Islam saged ibadah secara istiqomah. Patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk menambahi ilmu, melaksanakan perintah Allah, talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Marilah kita niatkan awal di mardhatillah untuk mencari ridha Allah, dengan harapan apa yang kita lakukan talabil ilmi ini khususnya di bulan Ramadan, di akhir 10 pertama di bulan Ramadan, yang merupakan awwaluhu rahmatun, awal ini 10 terakhir ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan aktivitas mulai hari pertama sampai hari ke-10 ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ketepatan di hari yang ke-10 untuk menjelang buka puasa ini, marilah kita manfaatkan puasa kita untuk menambah ilmu. Dan barang siapa yang duduk di majelis ilmi sesaat di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebanding kita beramal sedekah 100 unta. Amin, Allahumma amin. Marilah kita awali dengan pembacaan hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashiru, utawi iki iku hadis kang kaping 10. An Abi Hurairah, dan critakake saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi nyampaiaken dawuh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, setuhune Allah taala kang maha luhur, iku thayyibun, zat kang bagus. La yaqbalu, ora bakal nrimo sapa Allah, ai ing syai', tegese sesuatu, illa thayyiban, angin perkara kang bagus. Dados menapa ingkang dipun kersakaken kali Allah niki kesaenan. Kesaenan ingkang kita lampahi niki ingkang badhe dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala.
Pilih kula panjenengan nglampahi keawonan. Mongko la yakbalu bakal ora diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya napa mawon ingkang kita lampahi. Kesaenan-kesaenan niki bakal diterami kali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa innallaha lan setuhune Gusti Allah iku amaro merentah sapa Allah al mukminina marang wong kang padha iman kabeh bima kelawan barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan barang mursalina ing pira-pira utusane Allah. Terus napa ingkang dipun titahkan kali para rasul-rasul mulai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Nuh, Nabi Adam awal dari dipun paringi wahyu. Wahyu ingkang pertama dengan rasul inggih menika Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga napa ingkang dipun lampahi perintah-perintah saking Allah lewat rasul-rasul niku monggo kita pilih menganut keimanan wajib untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Disambung malih kali dawuh Allah. Wa qala Allah taala lan dawuh sapa Allah taala kang maha luhur, ya ayyuhar rasulu he para utusane Allah kabeh, kulu mangano sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira kang bagus, daharan ingkang kita dahar tunggal butuat thayyiban, halalan thayyiban, enten halal, halal secara syar'i ingkang sampun dipun titahkan dengan Al-Qur'an lan dengan hadis-hadis pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten malih keharaman ingkang bersifat hukmiyah. Secara hukum hasil ijtihad para ulama sehingga ditetapkan ada ijma'ul ulama, ada kias-kias yang disepakati, yang diijtihadi oleh para ulama-ulama mujtahid. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama sebagai pewaris nabi. Jika zaman akhir ini tidak ada nabi, maka kita wajib mengikuti para ulama-ulama yang notabene menjadi pewaris nabi. Kita tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis, karena Quran dan hadis sebagai global ijmal. Tapi tafsilinya, rincian-rincian perlu penafsiran. Bahkan hadis-hadis perlu pemahaman. Ada syarah. Kalau di dalam tafsir, rujukannya dari Al-Quran. Jika dari hadis adalah syarah keterangan-keterangan oleh para mujtahid. Karena di sini al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Wa bainahuma mutasyabihat. Barang yang halal dan yang haram ini terbatas. Tapi banyak yang mutasyabihat. Sehingga kita dalam menentukan makanan kulu minat thayyibati tidak bisa terpancing atau
terbatas dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah sehingga memerlukan qiyas dan ijma'ul ulama. Itu yang harus kita pahami. Jika kita hanya mengikuti Al-Quran dan hadis, maka banyak hal-hal yang belum diharamkan oleh nas, tapi diharamkan oleh para ulama-ulama. Ini yang harus menjadi acuan kita, pemahaman kita. Termasuk barang riba. Jangan sampai kita termakan oleh isu atau perkembangan zaman. Riba ini berbagai macam ulama memberikan definisi. Ada yang riba sedikit seperti perbankan diperbolehkan sebagian ulama kecil. Selagi tidak adhafan mudho'afan. Riba yang berlipat-lipat. Ini merupakan ilmu atau pemahaman sebagai dasar rujukan kita dalam menentukan ayat ini, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Dan di sini ada beberapa hadis-hadis atau syariat-syariat syar'un man qablana. Dalam usul fikih ada beberapa kaidah-kaidah. Kita harus mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu. Wa'lamu lan padha ngamal sira kabeh sholihan ing amal kang becik kang bagus. Napa mawon ingkang kita lampahi boten saged amalan ingkang bagus bilih daharan kita tidak sesuai kali aturan Ibn Allah halalan thayyiban. Bila kita gambaraken awak niki termasuk kendaraan nek bensine campuran termasuk mutasyabihat syak kemamangan, maka akan terjadi kemamangan kita dalam ibadah. Tapi jika kita bensinnya murni, maka ibadah kita akan lancar dan akan menjadi wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, didukung lagi dengan ayat berikutnya. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala kang luhur, ya ayyuhalladzina amanu ilinga wong akeh kang padha iman kulu makan sira kabeh min thayyibatin saking perkara kang bagus ma ing barang rozakna kang paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Khitab ya ayyuhalladzina amanu niki termasuk kaya khusus tenggene wong sing iman. Berarti nek sing gak iman oleh mangan barang sing gak apik, sing qabihah. Tapi mafhum mukhalafai nek kepingin dadi wong sing iman, kepingin dadi wong sing muhsin, kepingin dadi wong sing mulya, kepingin dadi wong sing takwa, maka usaha kita, ikhtiar kita mencari rezeki yang halalan thayyiban. Bila kita nunggu keimanan, gak bakal ketemu. Karena keimanan ini silih berganti. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang muda, kadang-kadang menurun. Nah, untuk kestabilan kita dalam melaksanakan aktivitas atau makan, marilah kita memakan rezeki-rezeki yang halalan thayyiban, sehingga kita akan bisa mempertahankan dan akan menunjukkan nurul iman dan akan dibarengi dengan nurullah,
cahaya Allah. Jika kita akan mendapatkan cahaya Allah, hidup kita akan terang benderang, akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang mutasyabihat. Ulama-ulama khos, ulama-ulama wirai, ini membentengi dirinya untuk mempertahankan keimanannya, untuk meningkatkan ketakwaannya. Salah satunya adalah menjaga makanan. Jangankan makan yang haram, makan yang syubhat, tidak jelas sumbernya secara hukum, belum secara syar'i. Maksudnya dalam secara hukum, hasil ini diikhlaskan atau tidak si pemberi. Jika pemberi ini tidak ridho, tidak ikhlas dalam mensedekahkan sebagian rezekinya, maka ulama-ulama khos, ulama-ulama yang wirai tidak mau untuk memakannya. Kalau kita sebagai umat awam, umum, tidak sampai ke situ. Tapi kita wajib untuk meningkatkan amalan-amalan yang lebih baik untuk kita sendiri sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita. Summa dzakara tumuli nutur sapa Abu Hurairah ar-rajula ana wong lanang yutillu safara kang ndawakake sapa lanang ing lelungane Asy'adza khali wadul sapa rajul akbaro yamuddu khali ndawakake oleh lelungan ndawakake apa yadahi ing tangane rajul ilas samai marang langit. Tegese menadahkan tangan ke atas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ndonga sapa rajul, ya Rabbi du Gusti wa mat'amuhu mugi paring panjenengan ing kula haramun perkara kang haram wa masyrabuhu haramun lan utawi umbe kang haram wa malbasuhu haramun lan pakaian-pakaian kang haram wa hudi lan den dulang sapa wong mau bil harami kelawan haram. Enten salah siji cerita. Enten tiang jaler safar lelungan musafir nyuwun dumateng Allah sebab oleh ketelarak delek barang sing halal lai angel. Sampai nyuwun dumateng Allah barang sing haram, termasuk ngakui napa ingkang didahar, napa ingkang dipun minum, napa ingkang dipun damel niki perkara-perkara sing dipun haramaken secara syariah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maringi al-ghudiyun dulang sapa wong mau bil harami kelawan barang sing haram. Istifhami nopo ingkang kita suwun dumateng Allah istajabah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan ing dalem wulan Ramadan iki kullu du'ain mustajabun, setiap doa akan diijabahi oleh Allah.
Kita nyuwun dumateng Allah supados kita dipun paringi rezeki-rezeki ingkang halalan thayyiban. Paling utama kita niki nyuwun rezeki-rezeki ingkang sae, ingkang kangge ibadah, kangge nyukupi kehidupan kita niki. Fa anna mongko kapriye yustajaba lahu, anginipun nyembadani doa sapa wong lahu marang wong mau. Gusti Allah niki napa mawon sinten mawon ingkang nyuwun pasti diijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Terus niki enten beberapa hadis yang lalu, setiap manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dikodok, ada catatannya, rezekinya, jodohnya, dan matinya, syaqiyun au sa'idun. Tapi menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah, ini bisa ghayyir, dirubah kodok catatan yang telah kita terima di alam azali dulu, di dalam kandungan. Ini kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini, perbanyaklah untuk berdoa yang baik-baik sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mabrur, menjadi orang-orang yang mabruk, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita, dan saudara-saudara kita, bahkan kepada musuh-musuh kepada kita ini, agar menjadi tercapai tujuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi husnul khuluq, dan dengan harapan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadis dipun riwayataken Imam Muslim. Mudah-mudahan sekelumit hadis ini bisa membawa manfaat, maslahah, menjadi taufik dan hidayah kita, terbukanya iman kita, dan kita nanti sewaktu diambil oleh Allah dalam keadaan taat dan sudah bersih dari noda-noda dosa-dosa, dan sesuai harapan Allah setelah Ramadan kita menemukan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan amalan-amalan yang baik-baik diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat, khususnya di bulan Ramadan ini. Ilmu yang sedikit ini sesaat bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.